semuanya. Orang-orang yang punya hati kotor, yang punya hati dengki, yang punya hati iri dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari buat botak monyet leret, insya Allah semua Imanuddin, semua rekan-rekannya disangkut semuanya. Kita minta oleh sisanya. Udah tadi kan sepuluh media 5 oh ya sudah nanti ada di sini. Iya medianya dua aja. Iya media dua. Ayo. Delegasi dulu. Assalamualaikum. Ini delegasi dulu. Delegasi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang menciptakan. Alhamdulillah ya Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Terus media? Media dua ya. Yang pertama-tama, Oh nanti Pak. saya selalu Sementara media belum boleh masuk. Untuk membela Inggris kami kesini didasari. Oke, berhubung kita tidak boleh masuk, kita masih bahwa beliau menyampaikan di mana ada Fai, di situ ada Fai, setuju dengan kalian. Di mana ada Fai, di situ ada teman-teman. Artinya apa? Bahwa FPI dan Front Pemuda Muslim Maluku itu adalah satu kesatuan yang mana kita diminta untuk tetap berjuang, agar bagaimana menegakkan awareness yang mencari kawan-kawan. Kita diperhadapkan lagi dengan seseorang yang jelas-jelas dia mendeklarasikan dirinya adalah seorang keturunan PKI. Setuju ya teman-teman? Saudara-saudaraku sekalian, dalam video yang benar-benar si plat merah yang bertugas di sini, yang mengklaim ada sebagai Ustaz Darubis atau melalui dia jelas-jelas mengklaim dirinya adalah seorang liberal, teman-teman. Artinya kami turun ke sini bukan karena tidak ada apa-apa, bukan karena katanya, tapi jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang dari Sulawesi Tengah, bahwa guru tua Al-Habib Idris bin Jalil Al-Jufri itu sudah berkontribusi sebelum NKRI ini dia berkonsolidasi untuk bersatu kawan-kawan. Bahwa Habib Idris bin Jalil Al-Jufri telah mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa tanpa adanya intervensi ataupun perintah dari Indonesia, teman-teman. Ini di pasar. Saya di sini, saya cuma ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami adalah Haji Umar Kewahatenan, bahwa negara ini didirikan dengan golok dan parang. Kalau seandainya mereka ingin berperang dengan kita sebagai penjaga NKRI, kita siapkan saudara-saudaraku, siapkan kawan-kawan, kita beradu PKI. Tapi itu teman-temanku sekalian, dan saya cuma menyampaikan bahwa pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia ini adalah
orang Ya, tunggu ini kita baru mau ke pagar, mau ke pagar. di Maluku, teman-teman. Dan kedua ini adalah seorang Tunggu di pagar, di pagar. dan juga tokoh pendidikan yang sangat dihormati di Indonesia Timur. Namun anehnya Bapak KPRI Wisnu Sahyut saya tutup mata teman-teman dengan persoalan menghadapi Indonesia Timur khusus bus atau keluarga ini kita terlalu Ya. Kita menuju. Kenapa? Ya, saat ini kita menuju ke ruang Mabes Polri. Tadi udah duluan tim delegasi kita. Dari pikiran rakyat. Aksinya. Maksudnya asli mana? Ormas Islam Belitung ya kan? Oh, orang Jakarta. Orang Jakarta. di Jakarta. Jabodetabek kan di Bekasi, di Depok. Oh ya, ya udah. Ya. Ya, Jakarta. Depok kemana? Saya posisinya di Bekasi Utara juga. Kalau yang Depok satu lagi. Ya, saat ini kita dalam perjalanan menuju ke ruang Mabes Polri bersama tim delegasi dari Ormas Islam yang aksi hari ini. Jauh juga. Ya, sahabat FM, sebentar lagi kita akan memasuki ruang.
Pojok aja. Jangan di tengah, garis di tengah, garis di tengah. Baik, bapak-bapak. Menerima kehadiran Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi ditindaklanjuti oleh kita. Mungkin kami mempersilakan dari bapak-bapak yang menyampaikan hal-hal yang disampaikan, termasuk juga mungkin nanti ada yang kegiatan sikap mempersilakan. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalat ma'ba'du. Apa nih Pak? Saya kantor ANEF yang menerima pengaduan dari masyarakat dalam hal ini kalau masyarakat ada menyampaikan aspirasi ataupun kami yang menerima aspirasi. Dari bagian divisi Humas Polri ya. Baik. Tadi Pak Kapolri atau Bapak Wakapolri atau tim gitu ya. Di ala kulihal Pak Hari yang kita ini untuk aman yang hadir yang Pak Ferry, Ustadz. Lalu kemudian beliau ini adalah Syekh Rafiq Al-Amri, beliau dari Sulawesi Tengah. Beliau salah satu murid daripada guru tua dan beliau anggota DPD nasional. Nah, lalu kemudian ada Habib Abdullah Al-Masur. Nah, ini beliau juga yang dulu pernah melaporkan tentang sweeping yang dilontarkan oleh Fuad kepada para habaib. Nah, nanti akan disampaikan apa yang disampaikan. Beliau ini tokoh Betawi, Abah Cacang beliau. Lalu kemudian ada Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nah, beliau pimpinan dari
Habib Idrus Al-Habsyi yang akan disampaikan hari ini. Mungkin nanti poin langsung saja mungkin Pak Agung, nanti kemudian apa yang akan diutarakan lebih dalam akan disampaikan oleh Syekh Rafiq Al-Amri nanti yang lebih memperdalam. Kepada Pak, langsung aja. Baik, kalau begitu kepada Syekh untuk menyampaikan apa nawaitu kita datang pada kesempatan ini. Silakan, Fadul. Alhamdulillah, nah aksi damai di Palu sebelum awal ini itu yang langsung sambut orasi itu juga Wakapolda. Di situ dia berjanji akan meneruskan laporan ini ke Mabes dan dia berjanji insya Allah akan diusut secepatnya. Tapi sampai saat ini karena belum ada kabar, entah karena melihat banyak masa Kapoldanya sampai bicara begitu. Cuma orang sudah menaruh harapan besar kepada Polda Sulteng. Oleh karena itu kami ketemu dengan Ustadz Hanif Al-Atas Habib Hanif waktu mau pulang di Bandara Sis Al Jufri Palu. Dia bilang, Ustadz Rafiq nanti ikut. Oh ya, saya ikut karena kami perwakilan daerah kan. Jadi alhamdulillah kepada saya punya ustadz kiai di sini, Habib di sini. Jadi kita punya ulama dijaga betul dan kami siap untuk mengawal ini. Alhamdulillah saya belum menghubungi Pak Maman sebagai Menteri Hukum dari Sulteng. Jadi saya belum, cuma saya bilang sama Akbar Waka MPR, yang Akbar Rafiq mau melapor juga ini. Oh ya, terima kasih Kak Rafiq. Jadi kami mewakili DPD dari Sulteng ini. Saya harap ini insya Allah dituntaskan lah Pak. Jangan sampai buat gaduh ini suasana oleh satu orang Fuad ini. Itu yang paling kami harapkan. Mungkin yang lain ingin menyampaikan rangkaiannya jadi begini sampai aman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi sebelum terjadinya saat ini pada tanggal 14 Juni 2024 saya yang langsung melaporkan ke Baris. Waktu itu ke FPKT tadi ada di depan orangnya. Masuk kita langsung diarahkan ke lantai 15. Waktu itu hasilnya mengatakan ditolak. Padahal itu jelas unsurnya jelas, masalah dia mengangkat masalah sarah dan sebagainya jelas. Bahasa yang jelas di sini dikatakan sweeping keturunan Yaman, berarti seluruh keturunan WNIA, bahasanya warga negara Indonesia yang asing itu harus di sweeping sampai ke posok-posok, bahasanya begitu. Itu bisa dilihat, saya sudah laporkan waktu itu ditolak karena kita melaporkan ke Dumas. Dari Dumas sebulan benar dikatakan seluruh polisi nggak benar. Bapak atau tidak. Begitu juga dari ada yang salah, sebut aja langsung, jangan pakai dikias akhirnya melebar kemana-mana. Sebab saya pribadi, saya istilahnya berniaga sama orang Chinese, sama Tionghoa normal, nggak ada masalah, sama Padang normal, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada bahasa seperti ini, dan sampai saat ini kita sudah memenuhi saksinya, semua kita udah dipanggil semua, tapi tidak diproses sampai saat ini. Dan akhirnya timbul yang itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan jangan sampai terjadi kegaduhan. Kegaduhan tuh akhirnya kan saat ini terjadi.
Bahkan ketika saya di konseling di lantai 15, itu jelas kok. Unsur masalah apa itu di pasal 28. Saya ingat persis namanya yang konseling itu, saya pokoknya ada sebutin nama nggak usah. Ada Said Sirait. Saya ingat persis, dia memaksa ke pasal 2 itu harus ada unsur clash. Harus ada akibatnya. Saya ngomong simpel. Pengacara saya ada. Saya bilang simpel, udah gini aja bang. Kan ini nggak boleh di video. Video sama saya bareng pakai handphone saya. Harus ada unsur clash dulu baru diterima laporan. Oh bang, jangan begitu dong bang, Pak Habib. Ya udah kita ngikutin, biar agar diproses. Tapi sampai saat ini akhirnya dengan mereka dengan enaknya, karena nggak ada proses, nggak diproses, akhirnya kan efeknya seperti apa? Itu aja mungkin sedikit garis besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang selain sama Pak Ari. Jadi ini bola salju. Pembiaran yang dilakukan oleh Ibu ini dari mulai mengancam sweeping sudah dilaporkan. Lalu sekarang inilah puncaknya, dia menghina ulama dari timur, ya. Yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan aksi di Palu juga saya yakin polisi tahu lah. Kemudian Wakapolda bicara apa juga saya yakin tahu. Nah ini jangan sampai kemudian nanti ada kesan polisi jadi yang melindungi. Kira-kira seperti itu. Nah makanya kita nih sebetulnya ingin mengadu kemana lagi kira-kira. Mau ada clash di lapangan yang tadi kata Habib Abdullah kan nggak boleh kan, dan nggak baik sebetulnya. Maka saya minta nih udah nggak ada lagi Mabes Polri tumpuan terakhir. Kalau di Polda misalnya mungkin masih ada di atasnya yaitu Kapolri. Mabes Polri. Maka nggak ada gerakan juga, nggak ada tindakan, pelaporan sudah, kemudian bukti kuat kan ada gitu. Ini mau sampai kapan terus seperti ini? Itu mungkin Pak Hari ya, Pak Hari mungkin udah tahu lah judul besarnya aksi kita pada kesempatan kali ini. Tolong jangan sampai diabaikan. Kita datang nih karena apa ya? Karena ini mau kemana lagi gitu. Ini kan cakep banget kita pakai aspirasi, kita mau diskusi seperti ini. Jangan sampai cuma mentok aja begini. Nanti besok udah nggak ada berita lagi apa segala. Ya saya nggak tahu kalau nanti akhirnya di Palu sana akan ada aksi lagi, kita nggak paham. Kita berharap nih di Palu, Sulteng sana nggak ada aksi. Kalau di sini langsung respon seperti itu. Jadi kita ada itikat baik. Intinya mendukung kepolisian, jangan adilan. Jadi artinya umat siap membela kepolisian. Karena ini bisa mengancam kebinekaan. Udah sara, jatuhnya udah sara. Gitu. Jadi udah keras. Artinya suku apapun lah kalau kita dimarginalkan, dikatain, siapapun ya. Kita Jawa, Sunda, apa semua. Pasti gak. Begitu. Kiai Alwi ada yang mau sampaikan? Oh, Fadol, silakan. Habib Idrus. Di sini saya mau menyampaikan ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa ini kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Bapak polisi, Bapak tahulah semua yang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar dari Indonesia selain Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan salahkan orang yang betul-betul telah menghancurkan kebinekaan. Itu sama aja itu penghancur kebinekaan. Dan yang terakhir, ya, ini ada narasi, ini politik jahat. Kalau kita baca sejarah, apakah keturunan Arab itu tidak TNI? Ini persis kayak politik Belanda dulu. Kalau Bapak kenal, alhamdulillah itu tidak termakan. Para pendahulu kita nggak termakan dengan politik seno. Dan bahkan bukan kami ingin, ini sejarah sedikit aja. Bahkan pada tahun 1934, keturunan Arab mendeklarasikan Sumpah Pemuda Keturunan Arab, bagian dari bangsa Indonesia. Tumpah darah kami, tumpah darah Indonesia. Dan itu arah.
Nah sekarang kita mau dibenturkan lagi. Itu saja. Mudah-mudahan polisi bersikap tegas. Kalau tidak mau terjadi, kalau dulu di Afrika Selatan ada politik apartheid antara kulit hitam dan kulit putih, kalau ini dibiarkan, jangan salahkan, ini bakal melebar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Pak, nggak banyak kalau dari saya. Saya perwakilan dari Banten. Sedikit saja dari saya, tadi saya mau masuk ke sini, katanya kita mau disambut sama kabar reskrim. Betul kan? Nah, ini kita juga nggak mau. Kita udah bawa aspirasi, kita udah